Baiklah teman-teman, silakan. Mana Izin Bu, slide pertamanya sosiologi hukum. Nama NPM-nya oh iya Bu, coba dibikin dulu slide satunya. baik, baik Bu. Iya. Izin Bu, mungkin sambil saya mengisi itunya, NPM-nya mungkin ada teman-teman yang mau lebih. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin sambil menunggu Bu Tri, saya boleh bantu presentasi duluan. Silakan. Devi Arika, NPM 2152046. Silakan presentasi. Kasus yang saya pilih dalam presentasi kali ini adalah aturan kawasan tanpa rokok. Mengapa saya memilih topik ini? Karena saya merasa sebenarnya hal ini sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Aturannya pun sudah dibentuk sedemikian rupa, tetapi dalam penerapannya masih seringkali terjadi penyimpangan gitu. Sebagai saya mengambil contoh kasus nyata. Dahulu ketika saya masih bekerja di satu pusat perbelanjaan, tepatnya di mall, itu saya seringkali menemukan adanya laporan dari pihak mall kalau memang ternyata di dalam mall itu sebenarnya adalah kawasan tanpa rokok. Tetapi dalam kenyataannya masih seringkali ditemukan tenan-tenan atau orangnya pihak yang menyewa itu ternyata masih merokok di dalam mall. Padahal jelas tertulis di mana-mana ditempel himbauan bahwa mall itu adalah area kawasan tanpa rokok. Sebenarnya ini kan adalah sebuah fenomena. Kenapa bisa aturan sudah dibentuk, sanksi dan segala macam juga sudah ada, tetapi kenapa dalam penerapannya masih seringkali ada bolong atau kecolongan. Nah, hal inilah yang membuat saya tertarik gitu. Ketika kita jalan ke mall pun sebenarnya atau di tempat lain, bukan hanya di mall, pasti ada dituliskan kawasan tanpa rokok. Seperti contoh paling jelas, paling dekat itu ketika saya masih berkuliah di UIB, itu ditempel sangat jelas sekali kalau UIB adalah kawasan tanpa rokok. Tetapi dalam kenyataannya, dalam faktanya, terkadang saya masih menemukan teman-teman yang lari ke belakang, padahal ruangan smoking room-nya ada di depan banget, pas gerbang masuk UIB, tapi masih ada yang lari-lari curi-curi merokok di belakang atau di dekat asrama. Nah, ini kan sebuah hal nyata gitu, kasus nyata yang perlu dicari tahu sebenarnya kenapa sih faktor-faktor ini bisa terjadi. Karena kalau kita bilang yang pertama dari aturan hukum itu sendiri, dari undang-undang yang ada, sebenarnya kita bisa melihat dari kawasan tanpa rokok, peraturan daerah yang dikeluarkan itu sebenarnya sudah jelas. Oh, kawasan tanpa rokok itu apa? Digolongkannya ke dalam apa? Terus nanti kalau misalnya dikasih alternatifnya gimana kalau mau merokok, dan sanksi-sanksi maupun lain sebagainya. Dari hukum sendiri sebenarnya ketika saya telaah, saya merasa sebenarnya kawasan tanpa rokok aturannya ini sudah sangat jelas. Hanya tinggal bagaimana faktor-faktor lainnya saling berkesinambungan atau saling mendukung. Nah, dari penegak hukum, ketika kawasan tanpa rokok aturannya dibentuk, apakah penegakan hukumnya sudah berjalan dengan lancar atau maksimal? Nah, apa jangan-jangan aturan hanya dibentuk kemudian sudah begitu saja? Atau hanya supaya mungkin mengeluarkan anggaran untuk membentuk suatu aturan, tetapi ternyata dalam penerapannya di masyarakat aturan ini tidak berjalan gitu. Penegakan hukumnya juga masih ya nggak apa-apalah, cuma merokok aja kok. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat kenapa kawasan tanpa rokok sampai dibuat, karena sebenarnya merokok di area-area tertentu itu salah atau tidak diperbolehkan. Misalnya ketika merokok di area yang isinya anak-anak, terus ada bapak-bapak merokok, itu kan sebenarnya salah, menyalahi aturan. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, dari faktor kesehatan dan lain sebagainya itu kan tidak boleh gitu. Terus kalau penegakan hukum tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan dengan maksimal, maka tidak mengherankan apabila nantinya di masyarakat jatuhnya aturan ini tidak berjalan dengan lancar. Kemudian ada faktor sarana dan fasilitas. Seperti yang tadi saya bilang, kalau memang di UIB, itu memang kita ada sarana atau fasilitas. Diberikan sarana atau fasilitas berupa apa? Oh, disediakan satu ruangan, memang smoking room. Untuk orang-orang yang mau merokok, silakan di sana. Nah, ini tapi nggak semua orang mengindahkan juga. Barangkali mereka merasa, malas lah, kawasan tanpa rokoknya jauh,
kawasan untuk smoking areanya jauh. Jadi ya udahlah kita ke belakang aja lah curi-curi sambil merokok gitu. Kemudian faktor selanjutnya itu ada faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor masyarakat itu gimana? Oh, dari masyarakat itu sendiri. Seperti sebenarnya hal ini sangat simpel. Ketika kita bilang, oh masyarakat itu gimana? Nah, kembali lagi ke diri sendiri. Bagaimana masyarakat itu sebenarnya mereka menaati aturan gitu, atau bagaimana sebenarnya mereka berperilaku. Ketika mereka dibentuk satu aturan kawasan tanpa rokok, kemudian mereka adalah pribadi yang memang cenderung taat terhadap aturan, maka mereka akan taat gitu. Tapi kalau mereka misalnya dari faktor-faktor masyarakat, misalnya dia lahir dari keluarga yang mungkin middle ke bawah, nah terus dia literasinya rendah dan pemahamannya juga mungkin agak sedikit kurang, nah itu memungkinkan banget untuk mereka nantinya tidak mengindahkan aturan yang ada gitu. Tapi ini tidak bisa berlaku umum karena memang nanti lebih spesifik lagi, kembali lagi tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Dan terakhir, faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan Indonesia itu semisalnya seperti apa? Apakah memang dari dulu ya merokok itu ya udah biasa aja, kamu mau merokok di mana aja ya suka-suka, karena memang dari dulu kita sudah seperti ini. Oh, tidak bisa seperti itu. Maka kenapa aturan ini dibentuk? Sebenarnya semua faktor-faktor itu saling berkesinambungan. Mengapa pada akhirnya ternyata aturan ini tidak berjalan dengan semestinya? Mengapa masih sering ditemukan fenomena di mana orang masih merokok padahal sudah dibentuk aturannya, sanksinya juga ada, semuanya sudah ada. Ini kan jelas antara aturan dan kenyataan itu terdapat ketimpangan. Nah, solusinya bagaimana setelah faktor-faktor hukum tadi saya telaah gitu atau saya bedah secara singkat? Menurut saya solusinya itu tolong dijalanin. Slide-nya ya Bu ya? Iya, sambil menerangkan slide-nya dijalanin. Oke, boleh Bu. Kebetulan nih saya buat 5 slide saja sih Bu, jadi memang nggak terlalu panjang slide-nya. Atau slide-nya tolong dikirim ke grup. Bagi yang udah Boleh Bu, nanti selesai, saya kirim ke grup. iya, bagi yang sudah selesai presentasi, slide-nya tolong dikirim ke grup. Oke, baik Ibu. Silakan, karena nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan. Oke, baik, saya lanjutkan Bu sedikit lagi. Silakan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang kasus nyatanya gimana, saya sering kali menemukan kasus-kasus di mana udah jelas-jelas area ini nggak boleh merokok, tapi kenapa masih ada yang merokok? Lalu nanti kalau ditegur, kalau kita tegur mereka malah marah gitu. Bukannya mereka sadar diri kemudian berhenti merokok, tapi mereka malah marah, kemudian mereka malah kayak melanjutkan aktivitasnya gitu. Padahal sebenarnya kalau sesuai aturan berarti itu adalah salah gitu, tidak diperbolehkan. Makanya kenapa aturan tersebut dibentuk. Nah, salah satu contohnya yaitu mall. Mall itu mall yang di pikiran orang-orang, harusnya dingin, seger. Itu pun kadang masih ada tenan-tenan yang nakal yang merokok di balik toko mereka. Jadi kadang sirennya itu kalau di BCS ya contohnya, karena saya dulu bekerja di sana, itu sirennya sampai pernah bunyi karena memang ada yang nakal, ada yang merokok di dalam. Jadi ini kasus nyata yang menurut saya sangat menarik. Kenapa ternyata penerapannya masih salah gitu. Jadi di sini memang ada penyimpangan. Kalau begini siapa yang harus disalahkan? Nah, kembali lagi kepada kelima faktor tersebut ditinjau dari sisi sosiologi hukum. Nah, seharusnya semua faktor-faktor itu harus saling berkesinambungan, harus saling berjalan dengan lancar. Untuk solusinya, saya merasa kalau kelima faktor tadi tetap menjadi faktor yang sangat penting. Jadi solusi yang harus dilakukan menurut saya paling penting pertama itu adalah dari faktor penegak hukum. Jadi pemerintah itu harus lebih aktif, harus lebih menggalakkan lagi, bagaimana sih supaya aturan ini kawasan tanpa rokok KTR berjalan dengan maksimal. Gimana sih, mungkin melalui penyuluhan, sosialisasi, mungkin melalui ada pihak-pihak yang memang standby untuk menegur atau menindak gitu setidaknya, supaya ada satu efek jerak atau ada satu efek merasa sekarang kita nggak boleh ngerokok sembarangan lagi. Kenapa Singapura bisa berjalan dengan lancar tapi kenapa Indonesia tidak bisa? Kan sama-sama negara. Kenapa ternyata
padahal bersebelahan tetapi aturannya sangat jauh gitu perbedaannya. Nah, itu faktor penegak hukum itu harus lebih ditegaskan lagi supaya apa? Supaya masyarakat menjadi takut dengan himbauan ataupun larangan yang ada. Kemudian dari masyarakat itu sendiri paling penting, masyarakat harus sadar bahwa ketika ada satu aturan, masyarakat harus menaatinya. Jangan kayak merasa nggak apa-apa lah, dari dulu memang kami rokok gini-gini aja, nggak ada yang pernah tegur kok, nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Tidak boleh seperti itu karena memang aturan dibentuk kan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kurang lebih kalau menurut saya, dari saya sendiri seperti itu. Apabila memang ada kekurangan atau lain sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Agi, terima kasih dengan Devi Arika. Mungkin penambahan dari saya ya, menurut saya mungkin lebih ditingkatkan lagi sanksinya ya. Jadi kalau untuk menertibkan masyarakat ini, sanksinya kalau ditingkatkan lagi, contoh yang tadi di mall gitu, apabila dia masih merokok di kawasan di dalam mall, mungkin diberikan sanksi yang lebih agak berat lagi, contoh kayak denda sejumlah uang berapa. Jadi mungkin mereka lebih agak mikir gitu untuk melakukan atau mengulangi hal tersebut. Ini sih cuman masukan gitu. Ya, benar, Bu. Menurut Saya juga pendapat setuju saya. sih, Bu. Oke. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman yang lain? Ada masukan atau ada pertanyaan buat teman kita yang tadi presentasi, si Devi Arika ya. Silakan kalau ada masukan atau pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Devi Arika dan akan dibantu oleh saya, atau masukan lain untuk Devi Arika supaya nanti slide presentasinya bisa dilengkapi dengan penjelasannya ya. Devi boleh dilengkapi? Boleh Ibu, boleh dengan senang Siap. Jadi hati, Bu. dilengkapi sosiologi, bagaimana pengertian sosiologi ini tentang misalnya larangan merokok di mal itu, sanksi menurut undang-undangnya tuh apa sebenarnya, ada peraturannya nggak dimasukin, ya kan? Nih dasar hukumnya ada nih. Ini siapa ini? Kan ya? Ini siapa yang ngirim ini? 171K, siapa namanya ini? Perbedaan sanksi politik. Siapa ini yang di dalam grup? Kalau nggak ada namanya saya bingung loh. Saya. Siapa? Niko, Bu. Oh ya, tulis. Ini Pak Niko, Bu. Jadi saya tahu. Ya. Baik, Oke. Bu. Nanti siapa? Devi Arika. Nanti tolong dilengkapin apanya? Slide presentasinya ya. Siap Ibu, nanti begitu lengkap saya langsung kirim ke grup. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain menanggapi daripada presentasi Devi Arika? Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanya? Izin tanya, Bu. Silakan. Ya. Siapa Saya nih? dengan teoris Desmond, Bu. Oh, silakan. Oh, ya Bu, kayak seperti ini saya setuju banget nih. Kebetulan Iya. anak saya juga nggak bisa dengan asap rokok. Tapi bagaimana caranya ya penyuluhan supaya ketat sekali? Bagaimana penyuluhannya kepada masyarakat? Karena walaupun seperti itu, bagaimanapun caranya, bahkan kita sudah bikin kayak apa ya, tindakan-tindakan yang supaya mereka tidak merokok juga, mereka cuek aja. Bagaimana ya? Sementara kalau mereka pergi ke luar sana, buang sampah pun merokok di taksi, di MRT nggak bisa gitu kan, nggak, mereka taat banget. Jadi penyuluhannya kayak mana ya Bu? Lagi saya sangat sependapat banget dengan Bu Devi Arika ini, dengan apa namanya, judul sosiologinya itu gitu. Termasuk keluarga kecil saya juga Bu, nggak bisa menghisap rokok karena bapaknya juga nggak merokok. Gitu Baik. Bu Dokter, bagaimana Baik. yang harus maksimal lagi penyuluhannya gitu Bu Dokter. Baik. Terima kasih Bu waktunya Bu Dokter. Jadi di sini kita Bu sedang bahas ya materinya Devi ini tentang merokok itu di mall ya yang sudah dilarang tapi masih melanggar sanksinya. Jadi
sebenarnya dari pihak manajemen mall bisa memberikan sanksi yang lebih keras seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, mungkin Ibu kurang dengar bahwa mungkin kita berikan denda seperti materi, jadi sehingga mereka mau melakukannya lagi atau mengulanginya lagi, mereka akan berpikir lagi gitu. Kalau untuk global itu mungkin dari pihak pemerintahnya ya Bu yang harus mengeluarkan keputusan untuk memberikan sanksi yang lebih berat sehingga hal-hal yang Ibu sebutkan tadi tidak terjadi lagi di masyarakat umum. Itu menurut pendapat saya. Baik. Yang lain? Silakan Triyu Yanuarti presentasi. Tadi sudah siap slide pertamanya? Oke, terima kasih Bu. Sebentar Bu, saya share screen Ya. ya Bu. Segitu aja ya tentang Devi Arika. Terima kasih Devi Arika, tolong dilengkapin slide presentasinya. Sama Dan Bu, terima kasih ya. kembali sekaligus terima kasih Bu Tio Rizda. Iya. Atau ada tambahan dari Devi Arika untuk menjelaskan ke Bu Tio Rizda? Silakan Devi. Kalau Tadi saya dari mungkin saya. ada terpikir satu hal yang cukup dekat gitu dengan masyarakat Indonesia, Bu. Kalau Oke, masyarakat silakan. Indonesia itu paling serem kalau ditakut-takutin. Jadi mungkin penyuluhannya itu bisa dilakukan sedikit lebih ekstrim gitu, Bu. Seperti misalnya orang Indonesia ini, Bu, kalau hilang duit dia takut. Hilang Ya, duit takut, Bu. Tapi kalau belum makanya hilang, diberikan dia nggak sanksi. takut. Jadi harus hilang dulu duitnya baru dia takut. Iya, Mungkin makanya. kedua juga Iya, iya silakan. betul Bu. Mungkin kedua kita juga bisa bawa anak-anak kan. Kita bawa, kita kasih lihat ke yang merokok. Bapak-bapak tolong dilihat ini anak. Gara-gara sering kena asap rokok, lihatlah efeknya sekarang jadi seperti ini. Nah kalian kalau tidak mau anak-anak kalian seperti ini, saya nggak yakin ya Bu, apakah memang mereka mengindahkan atau tidak ya. Mungkin harus kita bawa paru-paru benaran ya Bu ya. Paru-paru benaran hasil merokok kita tunjukkan kepada mereka, entah mereka masih takut atau tidak kan. Tapi kalau masyarakat Indonesia ini, mereka tidak takut terhadap hukum, tapi mereka takut ditakut-takutin. Iya, Menurut saya diberikan orang Indonesia ini harus kena mentalnya sanksi dulu Bu, denda. disentuh, baru mereka bisa. Iya, berupa Tidak. sanksi denda, ya. Iya, Seperti itu benar kan? Bu. Iya, baik. Iya, benar. Siap Gimana Bu, siap. Ibu Makasih ya Bu, Tio Rizda ya Bu, salam kenal. Tio Rizda? Boleh Kenal Bu Devi. Ya, betul ada masukan yang ini apa namanya yang undang-undangnya atau di perdanya mungkin Bu diperketat. Ya seperti Bu Devi bilang kalau kehilangan uang takut Ya, itu harus orangnya. ada aturan Padahal baru atau jelas-jelas keputusan dikatakan baru rokok membunuh dengan dan menyebabkan kanker. denda. Sudah Iya, jelas-jelas buat imbau di rokoknya. iya, iya. Itu bukan tugas kita, harusnya tugas pemerintah ya. Siap Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Trio Rizda atas pertanyaannya. Silakan Tri Yanuarti. Ya, sudah bisa masukkan slide-nya. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Baik, mana judul kepalanya sosiologi hukum? Harusnya. Ini ada Bu, di slide pertama yang di bawah nama saya. Oh, harusnya di atasnya sosiologi hukum, baru nama MPM gitu. Belum pernah bikin slide presentasi ya, Bat 19. Baru ketemu saya. Oke. Izin Ibu, apakah sudah bisa dimulai? Oke, nanti dilengkapi atasnya ya, sosiologi hukum, nama Triyanuarti Sembiring, NPM 2152049. Silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baru yang sosiologi hukum yang mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan ini di slide keduanya gitu. Baik Ibu. Oke, silakan Triyanuarti. Jadi pada presentasi saat ini saya ingin mengungkapkan tentang ketimpangan sosial dalam kehidupan anak atau remaja, khususnya di Indonesia. Kalau istilah hukumnya anak yang melakukan tindak pidana itu disebut dengan anak berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, di mana anak itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut anak itu ketika dia berusia di atas disebut anak yang berhadapan dengan hukum ketika dia sudah berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Nah, itu
bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana ketika dia sudah berumur 12 tahun. Anak sebagai pelaku tindak pidana itu biasanya mereka melakukan tindak pidana paling banyak itu pencurian, percabulan atau persetubuhan terhadap anak juga, penganiayaan biasanya karena perkelahian, dan narkotika juga. Nah, kenapa terjadi ketimpangan ini? Ada anak-anak yang hidup di rumah yang nyaman, keluarga yang harmonis, perilaku-perilaku mereka bisa normal, menjalani kehidupan yang biasa, ibaratnya tidak ada hal-hal bermasalah, kehidupan mereka baik-baik saja. Ada juga yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup, dan ada juga yang anak menjadi pelaku tindak pidana sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum, harus berhadapan dengan polisi, dan ujung-ujungnya mendekam di penjara. Ini kita sebut sebagai ketimpangan ya. Kenapa ketimpangan? Karena ada anak yang hidup yang nyaman, ada anak yang hidupnya harus di penjara, sehingga saya melihat ini ada ketimpangan. Padahal setiap anak itu kan berhak ya untuk hidup yang layak, hidup yang nyaman sesuai dengan UUD 45 pasal 28B. Kenapa terjadi ketimpangan ini? Saya memperhatikan dalam beberapa kasus yang terjadi, ada banyak sekali ketimpangan ini terjadi karena hal sebagai berikut. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya lahir dari keluarga yang tidak mampu atau sangat miskin. Mereka sangat miskin biasanya. Itu paling banyak terjadi yang saya lihat. Dan yang kedua, dibesarkan oleh keluarga yang tidak harmonis. Misalnya ayahnya dan ibunya bercerai, atau mereka tidak peduli dengan perkembangan anak ya. Mau anak itu sekolah atau tidak, mau anak itu berperilaku baik atau tidak, orang tua yang tidak peduli. Makanya ini saya bilang keluarga yang tidak harmonis. Atau keluarga yatim, anak yang yatim piatu, sehingga biasanya mereka dipelihara oleh keluarga yang jauh, wali, seperti itu. Biasanya kalau bukan orang tua kandung, kurang terlalu peduli dengan perkembangan anak biasanya. Dan yang ada juga faktornya mereka tidak mengenyam pendidikan. Biasanya mereka malas sekolah, tidak mau sekolah. Akhirnya hari-hari mereka diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kurang baik, misalnya bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang dewasa yang mengarahkan mereka ke hal-hal yang buruk, mengajari mereka mencuri, mengajak mereka menggunakan narkoba, atau mengajak mereka nonton film porno. Akhirnya mereka jatuh ke dalam tindak pidana percabulan, persetubuhan, seperti itu. Sangat berbeda ya dengan anak-anak yang mempunyai kehidupan normal. Anak-anak yang punya kehidupan normal itu biasanya mereka lahir dari keluarga yang mampu, terus keluarganya harmonis, ayah ibunya peduli, melihat anaknya agak menyimpang sedikit, langsung diarahkan, jangan begitu, kamu harus seperti ini, diarahkan. Melihat teman anaknya kurang baik, langsung dikasih tahu, teman kamu kurang baik itu kayaknya, jangan berteman dengan dia. Biasanya keluarga yang sangat peduli ya dengan anaknya. Terus mereka mengenyam pendidikan, mereka bersekolah, jadi tidak ada waktu-waktu kosong yang diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat biasanya. Terus circle mereka bagus, pergaulan mereka bagus, lingkungan teman-temannya anak-anak yang baik semua, biasanya seperti itu. Ya ini penyebabnya kenapa anak itu biasanya terjatuh ke dalam tindak pidana. Slide-nya nggak ada. Maaf Ibu, slide-nya tidak ada ya Bu ya? Iya. Ini izin Bu, yang share screen ini siapa ya? Iya, siapa ini ya? Yang share screen yang lain. Tolong ini biar temannya presentasinya diselesaikan dulu. Iya, mana presentasinya? Baik Ibu, saya share screen ulang ya Bu ya. Tapi ini masih ada yang share screen Ibu, jadi saya tidak bisa. Ya, teman yang lain jangan share screen dulu. Biar temannya selesaikan dulu presentasinya, boleh kerjasamanya. Baik, di sini kalau saya baca di grup nih banyak yang dokter ya. Dokter gigi, Dokter Indah Kirana. Ini dokter. Betul, dokter. 19 Iya banyak Bu, dokter betul. ya. Banyak Bu. Iya Bu.
Oh, baik. Izin Ibu, apakah sudah muncul Sudah. saya? Di, Baik. sekarang di slide penyelesaian ya? Iya Ibu, benar. Sekarang Silakan. di slide penyelesaiannya melihat kasus-kasus tindak pidana anak yang marak terjadi, saya menganggap penyelesaian yang kira-kira bisa untuk mengurangi fenomena ini, yaitu pemerintah harusnya lebih aktif lagi memperhatikan ini, karena di dalam pasal 28B Undang-Undang 45 UUD 45, setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah itu harus aktif. Kenapa harus aktif? Karena anak-anak ini generasi penerus. Jika dibiarkan seperti ini, ditangkap, dipenjara, keluar dari penjara, melakukan lagi, ditangkap lagi, akhirnya hidup mereka seperti itu sampai dewasa, mereka akan terus menjadi pelaku tindak pidana. Jadi saya berharap sekali pemerintah untuk tidak tutup mata untuk melihat fenomena anak sebagai pelaku ini. Tidak sepele ya, karena anak ini ketika dia dari masa kanak-kanak sudah merasakan namanya LPKA atau penjara anak, mereka biasanya akan mengulang lagi begitu keluar. Yang kedua, lembaga sosial seperti Balai Pemasyarakatan atau pekerja sosial harusnya lebih aktif dalam memperhatikan ini. Karena biasanya Bapas dan Peksos ini hanya mendampingi ketika proses persidangan. Mereka hanya memberikan penelitian kemasyarakatan, mendampingi ketika bersidang. Begitu anak sudah divonis, dimasukkan ke dalam LPKA atau penjara anak, sudah mereka lepas. Tidak ada lagi follow up-nya seperti apa untuk membimbing anak ini agar ketika keluar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi hanya sebatas pendampingan saat di persidangan, saat di pengadilan saja. Yang kemudian orang tua atau wali juga harusnya mendapat edukasi dari lembaga sosial, edukasi bahwa anak-anak ini harus benar-benar diperhatikan, jangan hanya dikasih pertumbuhan makanan, tapi kejiwaannya dan isi. Jadi seperti asal hidup, asal tumbuh, asal dewasa seperti itu, agar orang tua atau wali lebih lagi diberikan edukasi lah seperti itu. Kemudian di daerah kebanyakan anak-anak yang melakukan tindak pidana ini mereka bertumbuh di pemukiman kumuh. Kalau di Batam biasanya dibilang ruli, rumah liar. Rumah liar, mereka bisa hidup di situ dengan tetangga-tetangga yang kebanyakan orang-orang dewasa yang juga pelaku tindak pidana, entah itu perampok, pencuri, jambret. Lingkungan mereka seperti itu, circle mereka seperti itu. Jadi mereka mudah dibujuk, mudah terpengaruh. Nah, kesinilah harusnya pemerintah turun. Jadi di daerah-daerah pemukiman liar, pemukiman kumuh seperti ini harusnya diciptakan seperti kegiatan untuk mengisi waktu anak-anak ini, sehingga ketika mereka diwajibkan sekolah, dikasihkan pemahaman betapa pentingnya sekolah. Ketika mereka selesai sekolah bisa diberikan kegiatan, mungkin kegiatan yang untuk menambah keterampilan mereka, misalnya ada olahraga, mungkin sepak bola atau bulu tangkis, atau mungkin yang anak-anak perempuan dikasih kegiatan-kegiatan keterampilan menjahit atau menjulam seperti itu, sehingga waktu mereka semua penuh terisi dengan kegiatan yang bermanfaat, nggak ada waktu mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti itu. Baik. Seperti itu Bu, presentasi saya hari ini. Mohon jika ada koreksi bisa saya tambahkan nanti. Terima kasih. Dengan Triyanuarti, bagaimana Pak Suko untuk menanggapi presentasi daripada Triyanuarti? Cukup, Bu. Baik, Ibu. Izin ya. Siap. Iya. Siapa itu? Pak. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ibu Trio Rizda, bagaimana tanggapan atau masukannya buat presentasi Ya, Triyanuarti? Tanggapan saya ya siap Bu. Tanggapan saya, hal itu sering terjadi karena memang seperti yang Ibu
Ibu Tri katakan tadi, kayak tanggapan saya itu biasanya memang di rumah liar seperti di Batam, salah satu contohnya itu Kampung Aceh gitu ya, itu sangat rawan dengan edukasinya yang kurang, pemahamannya, anak-anak itu memang kurang mengerti tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut, Bu. Apa akibat dan sebabnya itu pun mereka harus mengerti. Sangat 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 inilah, sangat perfect dengan slide atau PowerPoint daripada Bu Jadi bagaimana Yuniarti. penyelesaiannya? Penyelesaiannya tadi ya seperti yang Ibu Tri Yuniarti Sembiring, ya harus ada edukasi, harus ada pengertian daripada si anak tersebut, sehingga walaupun orang tua yang broken home di rumah itu tidak terbawa oleh psikolog anak tersebut, seperti yang Bu Tri Yuniarti Sembiring, Bu. Seperti itu sepertinya, Bu. Oh, begitu. Ada yang ingin melengkapi? Silakan Pak Sugianto. Bu. Ya. Oh, silakan Pak Nikolas. Ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Tri. Tadi Ya. ingin menambahkan sedikit. Silakan. Karena penyelesaian persoalan ini seharusnya dilakukan dari hulu ke hilir. Nah, selama ini yang kita lihat kan di pertengahan sampai ke ujung. Di awal seharusnya ada integrasi komunikasi yang intensif antara 3 pilar dalam membangun konsep pendidikan. Pertama, keluarga. Yang kedua, pihak sekolah. Ya. Yang ketiga, pemerintah. Iya. Nah, dulu pernah ada kajian menarik dari Anies Baswedan terkait integrasi pendidikan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Salah satunya yang dibangun itu adalah sekolah dengan konsep kepribadian dari sisi budaya. Kemudian yang kedua, boarding school ya. Setiap sekolah itu dibangun ada asrama untuk siswa. Satu, siswa yang kurang mampu, yang kedua siswa yang berprestasi. Nah, kedua ini kan dalam undang-undang Sisdiknas memperoleh beasiswa ya, berhak memperoleh beasiswa dari dua unsur ini. Nah, ini juga memberi stimulus kepada anak-anak maupun keluarga untuk menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi siswa yang unggul, dan ketika mereka terpusat di asrama tersebut, maka konsekuensinya pemerintah atau lembaga pendidikan swasta sekalipun wajib memberikan kegiatan-kegiatan positif yang bisa menunjang prestasi anak, gitu. Nah, sampai hari ini yang kita belum melihat dari bangku SD sampai kuliah ada asrama terpusat. Dulu kampus Umrah ingin membuat itu tapi nggak jadi. Gitu. Nah, padahal ini kan sangat bagus, apalagi kalau dilihat dari letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terpisah oleh pulau-pulau, lautan, dan banyak sekali masyarakat yang kurang mampu di pulau-pulau tersebut, sehingga memang pemerintah harus memberi stimulus kepada dunia pendidikan secara terarah. Saya pikir anggaran pendidikan 20% dari APBD yang sesuai dengan konstitusi itu mencukupi, termasuk memberi stimulus kepada kampus-kampus swasta maupun sekolah swasta untuk membangun sekolah dengan prestasi anak yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Nikolas. Itu masukan dari Pak Nikolas buat Tri Yuniarti ya. Ada 3 faktor itu juga bisa dapat
untuk jalan penyelesaiannya ya Pak ya, termasuk ya. Bisa Baik, Bu. diterima masukan Bisa. dari Nicholas ya. Baik, kita Masukan Ibu dan iya, Bapak. masih banyak yang mau presentasi ya. Waktu kita sampai jam 11.45 cukup atau jam 12, silakan. Kita lanjut ke siapa nih yang kirim dulu presentasinya tadi. Mitahul Jana ya, yang duluan. Ke grup. Iya dok. Ya, silakan. Mitahul Jana. Sudah terlihat ya rekan-rekan materi saya? Iya, harusnya dibuat gini. Ayah nih, sosiologi hukum ya, benar. Silakan. Oke, baik, saya akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pertama, saya akan membahas bahwa keluarga merupakan suatu unit kecil dari kelompok bermasyarakat yang dimana keluarga merupakan proses pertama terbentuknya pribadi secara individual. Maka dari itu pentingnya harmoni dalam keluarga, keluarga untuk membentuk kepribadi yang baik tanpa adanya penyimpangan. Di keluarga yang harmonis ditandai dengan tidak adanya konflik atau ketegangan, kekecewaan dalam fisik, mental, emosi, atau sosial. Ketegangan atau konflik terjadi dalam hubungan keluarga terkadang muncul perilaku yang menyimpang seperti kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat timbulnya kekerasan dan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologi. Dari sini kita bisa lihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lalu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdiri dari 4 macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologi atau emosional, kekerasan seksual, atau kekerasan ekonomi. Dari bentuk-bentuk ini bisa kita telaah bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari faktor ekonomi. Banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga didasari oleh ekonomi yang tidak memadai dalam keluarga tersebut. Ini dapat menyebabkan pelaku dari kekerasan itu melakukan tindakan kekerasan, frustasi, tertekan, stres, dan cepat tersinggung atau cepat marah, sehingga perilaku mereka tidak terkendali terhadap korban yang dia lakukan kekerasan. Lalu kultur hegemoni dan patriarkis. Bahwa kita sadari bahwa budaya Indonesia memiliki sedikit budaya patriarki, yang dimana lelaki harus melindungi kekuasaannya. Dia harus bersikap yang paling kuat, paling berkuasa, sehingga faktor-faktor ini korban-korbannya kebanyakan adalah perempuan. Saya tekankan adalah kebanyakan, berarti bukan semuanya perempuan. Budaya patriarki ini masih terjadi di budaya-budaya kita, bahkan sampai di zaman modern seperti ini. Lalu merosotnya kepedulian atau solidaritas sosial, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Seperti faktor pertama, yaitu faktor ekonomi, faktor kemiskinan merupakan faktor paling banyak yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
walaupun sudah dibentuk atau dibuat undang-undang untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dalam rumah tangga, tapi perlunya solidaritas atau kepedulian masyarakat sekitar bahwa kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi, perlu peduli terhadap sekitarnya. Lalu masyarakat miskin empati, tindakan mementingkan diri sendiri, ini saya elaborate dengan faktor yang nomor 3, yaitu kurangnya peduli masyarakat terhadap sekelilingnya. Lalu belum memasyarakatnya atau tersosialisasi secara dekat terhadap masyarakat pada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin UU kekerasan dalam rumah tangga ini relatif baru, jadi masyarakat juga belum mengetahui. Lalu mungkin sistem ini belum disiapkan secara efisien, sehingga penanganan korban atau korbannya ini sendiri pun belum mengerti atau memberanikan diri untuk melaporkannya pada penegak hukum. Lalu bagaimana cara penanggulangi kekerasan dalam rumah tangga? Pertama, cara menanggulannya ada 2 cara, yaitu dari dalam keluarga itu sendiri, yaitu perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama. Lalu harus terciptanya kerukunan, kedamaian dalam sebuah keluarga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Lalu butuh rasa saling percaya, pengertian, dan saling menghargai sebagai antar anggota keluarga. Mungkin dilihat secara teori, cara penanggulangan kekerasan rumah tangga sangat mudah, tapi implementasinya agak sedikit sulit untuk beberapa individu. Nah, makanya dibentuknya undang-undang tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu penyelesaian secara hukum yang diatur oleh UU nomor 23 tahun 2004. Bisa kita lihat di sini, baik bentuk-bentuk kekerasannya pun sudah secara detail, sudah secara terperinci, hukuman-hukuman apa yang akan didapat dari berbagai pasal-pasal, dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga. Baik, dari saya segitu. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau kesalahan. Mungkin dari dokter dan rekan-rekan bisa membantu saya dalam kekurangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Buat siapa? Siapa namanya ini? Miftahul Jannah, Dr. Nurlaili. Salah. Siapa namanya? Saya Miftahul Jannah, Dr. Nurlaili. Miftahul Jannah. Oke. NPM 2152042. Ya. Bagaimana? Teman-teman, mungkin Pak Kendri Tan bisa menanggapi? Silakan. Izin Suko, Bu Dokter. Bu Miftahul sudah sesuai, Bu, karena yang hal-hal yang dijelasin terhadap dia gitu. Baik, yang lain ada yang ingin menanggapinya? Suko, Bu Dokter. Suko. Silakan Pak Suko. Ada masukan? Ya, izin Bu Dokter. Jadi izin menambahkan mungkin ya, di dalam paparan untuk Bu Miftah itu terkait solusi. Solusinya kan ada 2 tadi Bu Miftah, dari internal dan dari luar secara hukum, penerapan hukumnya. Perlu dalam hukum itu perlu juga untuk tambah mungkin menurut saya terkait sosialisasi tentang hukum itu tersebut kepada sampai ke tingkat keluarga, dari
dari tingkat kota sampai ke tingkat keluarga, sehingga pesan yang disampaikan itu diterima oleh keluarga masing-masing, sehingga dapat mencegah dari kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin itu Bu, mungkin izin menambahkan sedikit aja terkait solusinya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suko. Bagaimana Mita Fuljana? Ya, terima kasih. Nanti saya tambahkan di presentasi. Ada lagi yang lain ingin menambahkannya buat presentasi Mita Ful? Izin sedikit Bu Dokter. Silakan. Rio Bu Dokter. Itu saya pernah baca di artikel ataupun di satu rumusan masalah. Itu kekerasan rumah tangga itu terjadinya kebanyakan itu karena faktor ekonomi yang kurang memadai. Nah, hal inilah yang membuat sekarang pada dasarnya yang tertindas adalah wanita, karena faktor ekonominya yang kurang, si wanita yang membagi-bagi untuk kebutuhan rumah tangga. Yang saya bisa masukkan sedikit, baiknya sekarang udah harinya Kartini, hari Ibu, maksudnya kenapa mesti wanita tertindas sementara wanita itu punya otak, punya akal, punya tenaga, punya segalanya. Ya, kenapa wanita itu tidak bekerja keras seperti itu ya kan Bu? Jadi artinya jangan sampai sekali-sekali kita adanya bahwa yang berhak untuk menginikan adalah bapak keluarga adalah laki-laki seperti itu. Sekarang sudah banyak yang wanita pun harus mengerti tentang kenapa terjadi kekerasan itu, ya wanita pun harus ikut bekerja seperti itu. Masukkan sedikit Bu. Baik, terima kasih Bu Tiorisda. Ya baik, tadi sudah dimasukin ya masalah perekonomian ya dengan Mita Fuljana, tapi terima kasih untuk masukan lagi pendapat dari Ibu Tiorisda. Terima kasih. Baik, gimana? Kita lanjut? Ibu Tiorisda, kita lanjut ke lanjut Bu. Berikutnya siapa ini lagi setelah Mita Ful? Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini tentang pembahasan dengan implementasi peraturan prokes di sekolah pada masa COVID pada tahun 2021 pada saat kasus COVID-19 yang tinggi. Next Bu. Baik, next slide-nya. Oke, silakan. Boleh di-share pakai share screen? Ya, maaf. Ini waktu kasus tinggi, ini skenario layanan pendidikan di sekolah pada tahun 2021 itu kan menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu dibagi dalam zona merah, kuning, dan hijau berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 dan nomor SE Satgas nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ini dengan menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan protokol adaptasi kebiasaan baru. Lanjut Bu. Lama lagi nih. Lanjut. Nah, dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri, ini pembelajaran tatap muka pada tahun 2020-2021 ini kan dibagi dalam 3 zona, yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona oranye. Ya, lanjut. Nah, ini ada di dalam pembelajaran tatap muka ini ada protokol-protokol COVID-19 yang harus ditaati oleh sekolah. Itu ada ada penilaian sebelum pembelajaran tatap muka tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian satuan gabungan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Satgas COVID-19. Yaitu salah satunya itu sekolah harus melengkapi sarana dan prasarana untuk
protokol COVID-19, misalnya ketersediaan cuci tangan, ventilasi yang bagus, dan ketersediaan jarak-jarak, ada clue-clue yang harus dipatuhi oleh sekolah. Dan ini pembelajaran tatap muka terbatas ini kan dibagi dalam beberapa sesi untuk membatasi kepadatan dalam satu kelas. Ini protokol COVID-19 itu kan harus pakai masker ke sekolah, baik siswa maupun guru, menjaga jarak di setiap ruangan, dan harus selalu cuci tangan. Lanjut. Nah, apa yang terjadi di lapangan ini pada saat implementasinya banyak terjadi di lapangan ini, masih banyak sekolah yang belum menerapkan protokol kesehatan seperti pembagian peserta didik dalam satu kelas yang tidak memenuhi persyaratan, ventilasi sekolah yang kurang, dan masih banyak siswa dan guru yang bahkan melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, kepadatan siswa yang tidak dilakukan, dan masih banyak sekolah yang tidak mendukung sarpras protokol kesehatan. Lanjut. Nah, dengan adanya ketimpangan tersebut, ini ternyata masih banyak sekolah yang curi-curi untuk tetap menyelenggarakan sekolah, karena tuntutan oleh orang tua atau wali murid yang masih banyak merasa tidak mampu mengawasi anaknya belajar di rumah, serta untuk yang sekolah swasta ini masih merasa terbebani dengan biaya-biaya yang mahal. Ini dari faktor masyarakat ini, makanya penegakan protokol kesehatan ini sangat rendah. Dan ini sangat dialami juga oleh termasuk saya waktu itu, karena sebagai wali murid, ini protokol kesehatan di sekolah itu sangat minim sekali dilaksanakan. Nah, lanjut. Nah, solusi dalam ketimpangan ini seharusnya ada pengawasan tegas antara Satgas, Disdik, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan tindakan bagi sekolah yang melanggar protokol kesehatan. Bukan hanya dari hanya sekedar misalnya pengawas sekolah datang ke sekolah, lalu setelah sekolah pergi pelanggaran itu masih tetap terjadi. Aturan itu tidak hanya di atas hitam putih, surat persetujuan itu tidak hanya di atas hitam putih, tetapi harus ada penindakan tegas dari sekolah, dari pihak-pihak yang terkait. Itu aja Bu dari saya, mungkin tentang implementasi protokol kesehatan di sekolah. Baik, terima kasih. Dengan Ibu Indah Kirana, silakan teman-teman yang lain ingin memberi masukan kepada Ibu Kirana. Silakan. Ya, baik. Izin berpendapat. Ya. Ini Bu Dokter, saya Risbarita Simorangkir. Silakan. Terhadap PPT yang disampaikan oleh Ibu Dokter Indra Kirana, saya melihatnya terlalu teknis ya. Terlalu teknis dalam artian beliau hanya menceritakan mengenai prokes dan kemudian ketentuan, dan kemudian juga dia prosedur-prosedur di dalam penerapan prokes. Tapi dari segi sosiologi hukumnya beliau kurang mengkaji, karena kan ini tugasnya dalam rangka sosiologi hukum. Dari segi sosiologi hukumnya terhadap penerapan ketika sekolah, ya itu tadi kan langsung kepada solusi untuk penegakan, dan kemudian di sini disebutkan juga tindakan bagi sekolah yang melanggar prokes. Nah, dalam hal ini sebenarnya harus digali mengapa itu bisa terjadi di dalam tindak tanduk daripada sekolah sendiri, dan yang dilayani oleh sekolah ini kan dalam hal ini adalah siswa-siswa, dan tidak semuanya siswa ini bisa
apa ya, mengerti ya, apalagi siswa SD saya rasa atau TK ya. Nah, di situ kurang ada pengkajian yang dari sudut sosiologi hukumnya, itu menurut saya Bu Dokter. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Itu masukan dari Ibu Risbarita kepada Bu Indah Kirana. Bagaimana Ibu Indah Kirana? Bisa diterima masukannya? Ya, baik Bu Risbarita, mungkin nanti akan saya perbaiki dengan kajian-kajian sosiologi yang lebih dalam, bagaimana untuk penindakan tegas untuk yang pelanggaran protokol ini atas ketimpangan-ketimpangan. Terima kasih Bu, nanti saya akan perbaiki. Ya, terima kasih Bu Kirana. Saya setuju dengan Ibu Risbarita. Terima kasih masukannya. Baik, kita next ya. Masih banyak yang Izin, belum. Ibu. Iya, silakan. Apa tuh? Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Indah sudah memenuhi kajian sosiologi hukumnya. Kenapa? Karena di dalam kajian yang disampaikan oleh Bu Indah itu juga memuat kenapa persoalan itu terjadi. Kenapa ada pihak sekolah yang memaksakan diri untuk melaksanakan pertemuan tatap muka di sekolah, padahal dalam situasi yang tidak memungkinkan. Kemudian alasan pihak sekolah itu menurut Bu Indah yang juga seorang wali murid itu dipaksakan karena keinginan sebagian besar oleh wali murid. Nah, kemudian juga di situ nampak jelas bahwa pengawasan dari Satgas, kebetulan saya di Satgas juga, Satgas penanganan COVID, sangat lemah gitu, sangat lemah. Cuman saya belum melihat solusi yang konkret yang disampaikan oleh Bu Indah, itu aja Bu. Terima kasih. Solusi yang konkretnya itu bagaimana masukan dari Bu Risbarita untuk menanggapinya? Baik, akan saya tanggapi, izin Bu Dokter, ya izin Ibu Indah Kirana dan Pak Niko. Saya melihat solusinya itu begini, ini terlalu terlalu kejam menurut saya ya. Pengawasan tegas Satgas dari Disdik ya, bolehlah ya. Dan Dinkes secara berkala, itu kan pasti ada program bersama mungkin. Dan tindakan bagi sekolah yang melanggar prokes. Nah, dari semua tadi uraian yang disampaikan oleh Ibu Indah itu, yang saya lihat memang dia hanya sesuatu yang memang secara prosedural ya, secara prosedural, dan kemudian dia tidak memberikan seperti ada penyuluhankah atau sosialisasikah atau bagaimana seperti ada pelatihan atau bagaimana gitu ya. Apalagi kan ini kan kalau sekolah kan dia tuh kan ada anak TK, ada anak SD kan gitu. Jadi menurut saya memang belum konkret gitu, belum konkret, dan hanya sekedar hanya membuat solusi yang memang saya rasa juga tidak konkret ya, seperti itu. Karena kalau memang sudah sempat dia membuat suatu presentasi, saya rasa memang kan pasti sudah matang pemikirannya, walaupun memang hanya 5 halaman PPT. Tapi setidaknya itu kan sudah sesuatu yang sudah dipikirkan gitu, sudah sesuatu yang dipikirkan dan sudah dipelajarin betul-betul gitu loh menurut saya Bu Dokter. Jadi saya juga sependapat dengan Pak Niko mengenai solusinya memang kurang konkret dan hanya dibatasi dengan dua kalimat, dan itu langsung kepada tindakan bagi sekolah yang melanggar prokes tanpa menjelaskan tindakan yang bagaimana. Nah, itu juga kan jadi agak-agak kejam saya rasa. Mungkin seperti itu, tapi saya rasa, saya yakin Bu Indah karena memang berkecimpung di bidang kesehatan, pasti mungkin bisa lah itu. Hanya mungkin karena masalah waktu tadi kejar-kejaran sehingga hanya sekedar untuk meinikan formalitas mungkin, tapi saya yakin pasti bisa. Ya, terima kasih Bu Dokter, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan bicara dan pendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Risbarita. Nanti tolong dilengkapi Bu Indah Kirana. Terima kasih tanggapan dari Pak Nikolas. Mari kita lanjutkan ke
presentasi berikutnya Pak Suko. Baik, terima kasih Bu Dokter. Selamat siang, izin kami pertama Siang. terkait sosiologi hukum, ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam ini terkait impor barang di wilayah Kepri, Bu. Lanjut. Nah, dalam ini kami mengangkat terkait impor barang, yaitu yang terkait Undang-Undang 17 tahun 2026 tentang kepabianan, tentang bagaimana aturan dalam memasukkan barang mengimpor barang ke dalam negeri, khususnya Indonesia, dan lebih khususnya ke wilayah Provinsi Kepri. Yang diharapkan dengan aturan ini yaitu untuk melindungi dari masyarakat Indonesia, khususnya dari pengaruh dari barang-barang ilegal seperti narkoba dan lainnya, terus serta dapat meningkatkan pendapatan negara. Lanjut. Ketimpangan yang ada saat ini di wilayah Kepri khususnya, Bu, terkait penyeludupan, aktivitas penyeludupan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang dianggap sangga saat ini merupakan sebagai budaya atau kebiasaan dari masyarakat perbatasan khususnya wilayah Kepri karena strategisnya wilayah Provinsi Kepri dengan wilayah negara-negara lain, sehingga aktivitas penyeludupan dan barang yang dilakukan saat ini itu dianggap sudah biasa. Padahal ketika kita sudah menetapkan, kita sudah bernegara, ada aturan dalam bernegara itu sudah mulai diatur terkait masuknya barang ke wilayah Indonesia khususnya Provinsi Kepri. Namun ketimpangannya itu yaitu karena dekatnya wilayah Kepri dengan perbatasan, sehingga ketimpangan aktivitas penyeludupan masih terus berlangsung di wilayah Kepri, khususnya penyeludupan barang, ya Bu. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa penyebab atau latar belakang penyebab yang latar belakang masyarakat melakukan hal tersebut yaitu karena letak yang strategis dan lebih ke kebiasaan dahulu sebelum adanya pemerintahan. Belum ada pemerintahan atau sebelumnya ada hukum, karena antara Kepri dan negara tetangga dulu yang sama tanpa ada batas. Baik, terus lanjut. Nah, ini yang kami berikan solusi ya Ibu. Jadi solusi dalam hal ketimpangan penyeludupan barang yang dilakukan di wilayah masyarakat di wilayah Provinsi Kepri, yaitu sinergitas aparat keamanan untuk meningkatkan patroli di wilayah perbatasan, karena undang-undang itu semua sudah mengatur bagaimana tata cara dalam mengimpor barang, memasukkan barang, namun tetap juga dilanggar oleh masyarakat, sehingga solusinya yang kami nilai yaitu salah satunya bagaimana sinergitas antara aparat keamanan untuk meningkatkan intensitas patroli di wilayah perbatasan. Mungkin sekian Ibu, terima kasih. Mohon koreksi, mohon masukan dari kawan-kawan dan Ibu Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Suko. Silakan masukannya. Saya izin kasih masukan, Ibu. Silakan, Pak Nicholas. Pertama, yang saya ingin nambahkan terkait PPT yang disampaikan oleh Pak Suko, mungkin lebih diarahkan ke dampak ke masyarakatnya dari aktivitas penyeludupan tersebut, gitu Bu. Itu aja Bu. Baik. Banyak nanti saya ke Pak Suko. Ya, teman-teman yang lain ada masukan lagi buat Pak Suko? Baik, menurut saya sih udah bagus. Silakan. Terima kasih Pak Suko. Jadi baik, terima kasih Bu. Jadi nanti masukan dari Pak Niko akan kami tambahkan Bu, terkait dampak dari aktivitas penyeludupan itu kepada masyarakat wilayah Kepri khususnya.
Ya, Indonesia pada umumnya. terima kasih Pak Suko. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Silakan Nak Desi. Maaf ya Bu, saya share-nya dari handphone. Boleh, boleh. Hari ini presentasi saya itu tentang sosiologi hukum terhadap kompensasi terhadap pekerja yang diatur dalam Omnibus Law baru-baru ini. Baik. Seperti yang kita ketahui, aturan mengenai kompensasi itu pertama kali muncul itu melalui pasal 61A di UU Cipta Kerja yang merubah pasal mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, menambah sih lebih tepatnya, tapi diatur lebih lanjut dalam PP nomor 35 tahun 2021. Nah, kompensasi itu sendiri artinya merupakan bentuk pergantian hak yang diberikan kepada karyawan berstatus PKWT atau karyawan kontrak pada saat masa berakhir atau selesainya kontrak kerja. Nah, esensi dari aturan dari kompensasi ini perhitungannya seperti ini kurang lebih dari pasal 16 PPRI nomor 35 di mana upah di sini yang dimaksud itu upah pokok dan tunjangan tetap. Dan tujuan dari kompensasi ini sebenarnya kalau menurut saya secara sosiologinya itu untuk memberikan jaminan bagi pekerja kontrak yang habis kontrak. Kenapa bisa saya katakan seperti ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya seseorang difiniskan kontrak, itu biasanya kan pasti butuh waktu bagi mereka untuk mencari pekerjaan lagi. Nah, di sini uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, ya bisa jadi nomor satu mungkin dia difiniskan karena usia, itu bakal menjadi hambatan untuk dia nyari kerja ke depannya. Nah, dengan adanya kompensasi, itu diharapkan ya bisa membantu untuk melangsung kehidupannya lah untuk selama tidak bekerja itu. Terus realisasinya sayangnya kalau yang dari saya lihat sendiri belum semua perusahaan menerapkan kompensasi yang merupakan aturan yang cukup baru karena Omnibus Law ini sendiri pun dimunculkan baru November 2020 lalu. Nah, terus juga menurut saya kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena saya sendiri kebetulan berkecimpungan di bidang yang berkaitan lah dengan upah karyawan dan memang ada, cuman saya di sini saya sensor aja, cuman memang ada, saya sensor nama-nama perusahaannya, cuman memang dari yang saya diskusikan dengan perusahaan-perusahaan yang saya tahu, nah di sini mereka memang banyak yang belum menerapkan kompensasi untuk karyawan PKWT-nya. Nah, hal ini menurut saya karena kurangnya lembaga pemerintah yang melakukan pengecekan atas permasalahan ini. Terus hal ini menjadi menimbulkan suatu celah karena nggak ada yang ngecek dan juga sanksinya juga belum diterapkan sama sekali. Kayak kalau kita lihat belum ada lah marak-maraknya kasus kayak ada karyawan yang nuntut kompensasi nggak dibayar lalu jadi besar kasusnya. Seperti yang kita tahu kalau Indonesia itu kasus nggak viral nggak selesai lah. Kalau nggak viral nggak ditanganin. Kalau apalagi dengan sistem hukum kita yang ya bisa dibilang lumayan cukup tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Perusahaan-perusahaan ini kan pasti masing-masing juga memiliki backing-backingannya sendiri lah. Maksudnya ya dalam segi mereka memiliki ahli hukum, mereka punya pengacara sendiri, sedangkan kalau misalnya untuk pekerja kan mereka ya cuma sekedar pekerja aja, nggak sekuat perusahaan-perusahaan ini. Jadi makanya menurut saya karena sanksi administratif ataupun sanksi pidana atau sanksi dalam bentuk apapun belum cukup menekan di dalam hal ini, maka dari itu masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum mau untuk menerapkan aturan ini karena kan lumayan juga kalau dihitung-hitung di sana. Kalau misalnya kita lihat misalnya dia finish kontrak dalam 1 tahun, kontraknya berarti kompensasinya 1 kali gaji. Ibaratkan kalau kita hitung ada 100 karyawan ya berarti tambah lagi 100 karyawan, ibaratkan dapat THR 2 kali dalam 1 tahun, kan lumayan berat juga hal itu. Kalau penyelesaiannya menurut saya mungkin bisa dilakukan penyuluhan aturan ini yang lebih lanjut lagi kepada perusahaan-perusahaan, atau karena kan kadang mungkin ada perusahaan yang ngaku ya walaupun esensi dari hukum itu kalau sudah diumumkan ya semua warga negara itu wajib tahu, dianggap sudah tahu. Cuman kan banyak yang ngelenceng kayak alasan dibilang kayak saya belum tahu atau apa. Jadi kayak untuk disuluhkan lebih lanjut lagi. Terus untuk penerapan sanksi administratif ini sangat penting karena kalau misalnya sanksi pidana kayaknya agak melenceng dari ininya lah ya, agak melenceng dari apa namanya? Menurut saya sih lebih cocok sanksi administratif lah.
untuk oknum-oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. Terus juga pengecekan lebih lanjut dari pemerintahnya ini atas ada atau tidaknya kompensasi mungkin bisa dilakukan biar para perusahaan-perusahaan ini lebih punya rasa ketakutan dan rasa pentingnya untuk taat aturan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Desi. Bagaimana teman-teman? Izin Bu untuk Izin, mengemukakan Ibu Dokter pendapat. mau menanggapi. Silakan. Bu, dengan saya Aryani Octavia. Ya. Mengenai kompensasi sendiri, saya ingin menambahkan bahwa memang adanya kekurangan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut. Di satu sisi, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena saya kurang tahu ya kalau di luar Karimun. Untuk di Kabupaten Karimun sendiri, pihak pengawas ketenagakerjaan sudah melakukan pembinaan dan juga pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk menjalankan PP 35, untuk menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu dari PP 34, PP 35, PP 36, dan 37. Nah, kemudian kenapa tidak ada permasalahan yang terjadi di kalangan karyawan? Karena saya pun melihat karyawan sendiri kurang mengetahui bahwa adanya kebijakan ini, sehingga PR juga bagi pemerintah tidak hanya untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi ini terhadap perusahaan saja, tetapi juga harus terhadap karyawannya. Karena kita sudah melakukan ke perusahaan belum tentu memberikan informasi tersebut kepada karyawan. Karena seperti yang Bu Desi bilang tadi, adanya permasalahan seperti THR 2 kali. Nah, itu agak keberatan bagi perusahaan. Kemudian, sedikit poin penting, kenapa adanya kebijakan kompensasi ini, karena pemerintah berusaha untuk karyawan ini tidak PKWT terus. Karena permainan perusahaan di Indonesia ini kan dia PKWT itu, kalau dulu kan kita di di Undang-Undang 13 2 kali kontrak, penambahan 1 kali, kemudian stop. Nah, kalaupun mau di perusahaan itu tetap di perusahaan itu, pindah ke anak cabang perusahaan. Nah, agar itu dapat dikurangi, maka timbullah si kompensasi ini. Dan ditambah juga dengan kebijakan baru pemerintah bahwa PKWT bisa dilakukan selama 5 tahun, asal kompensasi tetap dibayarkan. Maka dari itu, fungsinya si kompensasi ini sebenarnya untuk menekan perusahaan agar mengurangi karyawan-karyawan PKWT dan lebih mem-PKWT-kan karyawan yang dulunya PKWT menjadi PKWTT. Kurang lebih seperti itu pendapat dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, terima kasih. Ya, dengan hari ini bagaimana Ibu Risbarita? Silakan. Ya, ada penambahan. Izin Bu Dokter, saya mau menanggapi bagian realisasi kompensasi yang dibuat oleh Ibu Desi tadi ini kan terhadap pekerja PKWT. Benar, di dalam PPT ini tentang sosiologi hukumnya memang sudah tergambar dengan dengan PKWT itu kan sesuatu yang berat ya, karena memang dia sudah dipecat dan ada masa waktunya ya. Dan kemudian itu memang harus ada kepastian, karena kasihan kalau orang tidak punya upah, nggak bisa makan, dia mau makan apa? Itu benar. Cuma di sini ketika Bu Desi menggambarkannya sebagai pemerintah, di sini tidak tegas pemerintah dalam hal ini siapa. Karena pemerintah di dalam di dalam pekerja ini sebenarnya sudah ada yang namanya serikat pekerja. Kemudian ada juga pemerintah itu kan bukan harus langsung kepada eksekutifnya. Dalam hal ini presiden atau bagaimana, minta tolong supaya dijelaskan pemerintah ini dalam hal ini siapa sebenarnya yang berkewenangan untuk memberikan sanksi atau juga untuk melihat bagaimana ini ditegakkan peraturan mengenai kompensasi ini. Itu harus sebenarnya jelas dibuat oleh Ibu Desi, dan kita juga tahu ada peradilan hubungan industrial. Di situ ada peradilan di mana antara buruh dengan pabrik ya ataupun perusahaan itu bisa apabila memang kan ke serikat buruh dulu kalau PKWT-nya nggak dikerjakan, kemudian ke serikat buruh diadukan, setelah itu bisa serikat buruh sebagai dia ininya bisa mengajukan ke
pengadilan hubungan industrial. Nah, seperti itu. Menurut saya itu juga artinya gini, Bu, jangan sumir menyampaikan sesuatu, nanti takutnya menimbulkan fitnah bagi pemerintah dalam hal ini ya. Kita kan nggak boleh kan, kita kan secara penelitian kita harus matang-matang membuat sesuatu, jangan jadi apa ya, itu menurut saya. Kira-kira seperti itu, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Dokter. Masukan dari Bu Risbarita. Bagaimana teman yang lain? Pak Niko mungkin ada tanggapan lain? Bagaimana menurut Desi? Masukan dari Ibu Risbarita? Udah mantap. Ya Bu. Bu, setuju Bu untuk masukan Bu. dari yang tadi pertama dan yang kedua, memang harus untuk di karyawannya juga disosialisasikan, karena mungkin kadang juga karyawan belum tahu mengenai aturan ini, karena kan seperti yang kita ketahui untuk orang paham hukum itu juga untuk orang awam itu agak sulit. Terus yang untuk yang kedua, untuk penambahan penjelasan lebih lanjut mengenai instansi mana yang harus melakukan hal tersebut, itu juga diperlukan Bu, biar lebih jelas aja dalam Baik. PPT-nya. Terima kasih nilai poinnya ya. Bu, izin menambahkan, boleh Bu? Iya, silakan. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, untuk serikat pekerja dalam perusahaan itu mempunyai beberapa ketentuan tersendiri. Harus ada jumlah pekerja tertentu yang agar terbentuklah serikat pekerja dalam perusahaan tersebut. Jadi mungkin itulah kekurangannya kita untuk bisa melakukan pelaporan terhadap kompensasi maupun permasalahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk pemerintahan sendiri yang harusnya bertindak, kalau menurut saya pribadi adalah karena kita ini itu adalah pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan itu adanya di Disnaker provinsi tiap daerah. Sekian, terima kasih. Baik. Bagaimana? Terima kasih masukan dari Aryani. Kita lanjut ke Pak Nicholas. Silakan. Yang lain nanti kita tetap presentasi ya, lanjut di pertemuan berikutnya ya. Silakan Pak Nicholas. Saya minta untuk Bu Sekretaris. Mita Fuljana, tolong dibantu temennya. Terima kasih. Sambil jalan saya akan jelaskan bahwa saya ngambil topik terkait sanksi politik uang yang dikenakan kepada pelaku pada pemilu dan pilkada itu berbeda. Nah, padahal objeknya sama. Ya. Perbedaan sanksi politik pada pemilu dan pilkada ini pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau yang sering disebut dengan 717 tentang pemilu. Nah, lanjut Ibu. Nah, saya definisikan tentang politik uang secara umum disebut dengan suap. Kemudian di KBBI politik uang itu didefinisikan sebagai politik dengan menggunakan uang sebagai kekuatan. Lanjut, Bu. Nah, di dalam Undang-Undang Pemilu, politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai politik. Nah, ini salah satu tokoh, mohon maaf, penutupnya tutup kurungnya, lupaan. Menurut James Pollock itu politik uang ada relasi antara uang dan politik yang akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Lanjut next, penyebab politik uang. Ya, penyebab politik uang.
Itu terbagi 3. Nah, ini sanksi politik uang ya berdasarkan Undang-Undang Pilkada pasal 127 187A Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 76 bulan dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, yang kedua, pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima, memberikan atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Nah, kemudian sanksi politik uang di dalam pemilu berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 2017 ya ini setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan paling banyak 30 denda uang paling banyak 36 juta rupiah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan sanksi politik uang ketika pilkada dan ketika pemilu. Pada saat pilkada, pelaku politik uang dikenakan sanksi, juga penerimanya dikenakan sanksi. Itu pada saat pilkada. Sementara pada saat pemilu, hanya pelakunya saja yang dikenakan sanksi, sementara penerima uang atau manfaat dari penerima uang atau barang itu tidak dikenakan sanksi. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan saya menulis menarik untuk menulis PPT ini, gitu, untuk mengkaji lebih mendalam. Nah, padahal objek perkaranya sama-sama, yaitu politik uang, kemudian pelakunya juga peserta pemilu atau peserta pesta demokrasi, pilkada, kemudian ada uang, kemudian ada dampak yang ditimbulkan, sebab dan akibatnya, tetapi subjek yang dikenakan dalam kasus itu justru berbeda gitu. Di pilkada penerima dan pemberi, pada pemilu hanya pemberi yang dikenakan sanksi. Nah, ini penyebab terjadinya politik uang, kemiskinan, pendidikan yang rendah, pesimistis terhadap pemilu atau pilkada. Nah, kemiskinan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang menerima uang, ditambah dengan pendidikan yang rendah sehingga melahirkan pemilih tradisional atau pemilih yang irasional di dalam konteks politik pemilu. Nah, kemudian pesimistis terhadap pemilu yang sering didengar di lapangan atau masyarakat bahwa pemilu tidak pemilu hasilnya juga sama gitu, sehingga melahirkan problematika politik yang menyebabkan politik uang tidak berhenti gitu. Nah, dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat itu akibat politik uang pertama adalah merusak demokrasi pemilih, demokrasi kepemiluan, apakah itu pemilu maupun pilkada.
yang seharusnya pada sejak reformasi 1998 keinginan negara melaksanakan proses pemilihan kepala negara, kepala daerah, calon legislatif secara demokratis melalui pemilu dan pilkada, itu melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, tapi akibat politik uang merusak demokrasi. Nah, kemudian yang kedua, cikal bakal koruptif. Kenapa cikal bakal terjadinya tindak pidana korupsi? Karena caleg atau calon kepala daerah, kepala negara yang menjadi peserta pemilu maupun pilkada pasti akan memikirkan bagaimana mengembalikan modal politik yang dikeluarkan selama proses proses pemilu dan pilkada, ya, terutama pada saat melakukan politik uang atau menyuap pemilih untuk memilihnya. Kemudian dampak yang ketiga kepada masyarakat merosot moralitas, karena persoalan ini terus-menerus dilakukan sehingga masyarakat menganggap terutama kelompok-kelompok yang menerima suap dari peserta pemilu maupun pilkada merasa itu hal yang biasa gitu, sehingga mereka tidak peduli terhadap kualitas dari proses demokrasi. Nah, kualitas pemilu dan pilkada seperti yang saya sampaikan sebelumnya menjadi rendah, tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, karena kepala daerah, kepala negara maupun anggota legislatif yang terpilih berdasarkan hasil dari politik uang tersebut akan melakukan merasa tidak memiliki beban politik ketika mereka duduk di pemerintahan, karena merasa sudah membayar suara yang mereka dapat selama proses pesta demokrasi. Nah, kemudian contoh kasus itu di Garut pada saat pilkada tahun 2020 ada oknum anggota KPU Garut menerima suap saat pilkada, dikenakan sanksi selain dari kepala daerahnya. Calon kepala daerahnya juga dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang pilkada tersebut. Nah, kemudian yang kedua untuk pemilu itu di Pekanbaru pada pemilu 2019 anggota KPU Pekanbaru dan oknum anggota Pekanbaru menerima suap dari caleg, tapi yang dikenakan sanksi hanya calegnya saja. Oknumnya itu dikenakan sanksi berupa etik. Nah, ini persoalan antara penyelenggara pemilu dengan calon legislatif. Nah, kemudian solusi saya melihat ajas keadilan pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Artinya antara pemilu dan pilkada seharusnya sama, gitu, penerima dan pemberi suap dikenakan sanksi yang sama. Tetapi kenapa berbeda gitu antara pemilu dan pilkada? Kemudian
Selanjutnya, saya pikir perbedaan perlakuan hukum antara pemilu dan pilkada terhadap kasus suap atau politik uang menimbulkan ketidakadilan, sehingga memang seharusnya pemerintah merevisi undang-undang tersebut untuk mencegah agar pada saat pemilu sekalipun tidak terjadi politik uang. Nah, kenapa? Karena pada saat pemilu masyarakat terutama dari kelompok penerima suap atau politik penerima uang dari caleg merasa tidak terbebani, mereka menerima uang tidak terkena sanksi gitu, hanya pemberinya saja. Nah, seandainya sanksi yang diterapkan pada pilkada juga diterapkan pada pemilu, maka dapat mencegah atau meminimalisir tindak pidana politik uang. Demikian Bu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, terima kasih buat presentasinya Pak Nicholas. Bagaimana teman-teman yang lain, silakan menanggapi, ada masukan dan saran buat presentasi Pak Nicholas, silakan yang mau menanggapi. Suko Bu Dokter. Silakan Pak Suko. Izin Bu Dokter, jadi sedikit menanggapi terkait paparan yang disampaikan dari Bapak Niko. Terkait permasalahan money politik di pemilu dan pemilu kada yang berbeda sanksinya, hal yang perlu izin menyarankan satu aja terkait solusi. Akar dari permasalahan pemilu ini ialah kenetralan atau independensi seorang komisioner. Jadi akarnya itu berawal dari pemilihan dari komisioner penyelenggara pemilu, yaitu komisioner KPU maupun komisioner Bawaslu. Jadi saran saya dalam PPT Pak Niko mungkin bisa ditambahkan terkait solusi ke depan, yaitu peningkatan pengawasan pemilihan komisioner tersebut. Karena apa yang disampaikan dari Pak Niko tadi, karena di dalam prakteknya berbeda pun dalam aturan sanksinya, berbeda pun kalau penyelenggara pemilunya itu tidak tidak netral atau tidak memiliki kompetensi, jadi hal itu akan terus terjadi. Jadi saran saya satu itu aja tadi terkait pengawasan peningkatan pemilihan dari komisioner itu sendiri. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih masukan dari Pak Suko. Bagaimana Pak Nicholas? Ya, sepakat Bu. Kebetulan saya sejak tahun 2013 menjadi tim seleksi penyelenggara pemilu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Suko itu benar bahwa pengaturan terhadap proses demokratisasi pemilu itu harus diatur mulai dari penetapan tim seleksi penyelenggara pemilu, apakah itu Bawaslu, KPU maupun DKPP. Saya akan tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Suko, Bu Nur Laili. Terima kasih. Terima kasih Pak Nicholas, presentasi terakhir hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah selesai. Sampai di sini dulu, kita ada lanjut ke pertemuan berikutnya ya, pertemuan ke-9 dan 10, 11 dan 12. Itu nanti kita ujian UAS ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman semua. Pertemuan sosiologi hukum hari ini kita sudah selesai di pertemuan 7 dan 8. Nanti siapkan semua yang bagi yang belum presentasi, dan yang sudah presentasi tolong diperbaiki dan dikirim ulang ke grup ya sebagai bukti penilaian tugas yang akan saya sampaikan ke kampus. Baik semua teman-teman, atas kerjasamanya saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuridi.